Lupakan rasa was-was berkat sistem efisiensi energi mutakhir dari BYD dengan dual mode technology. Anda melangkah lebih jauh dengan penghematan maksimal. Nikmati kepastian di setiap perjalanan. Feel less, feel more. Apa yang Mbak rasain dan apa experience ya? Sangat mudah lah buat cewek-cewek yang mau riding gitu. Ringan banget ya? Ringan banget, karena nggak seberat yang dibayangin dipikirin, orang. Gitu. Kalau Om sendiri sebagai user, emang affordable itu Om? Dan harga walaupun kita nanti jual juga stabil? Ya, harganya nggak beda jauh dari kita harga beli, rasa harga bernilai memang ini. Punya value sendiri gitu loh. Nilainya Royal Enfield ini gokil ya? Penat nih, Exactly, penat. ya. Kita naik RE aja, maghrib, hujan, udah tuh nangis, tapi habis itu udah. Alright, ketemu lagi di podcast Autotech bersama gue Herjunno Syaputra. Teman-teman terima kasih udah nonton Autotech, dan di episode kali ini seperti biasa kita akan bicara mengenai teknologi jalan terus ngegas tanpa batas. Nah, kalau sudah lihat di backgroundnya gue saat ini, waduh, ini bukan di bengkel sih, tapi di satu showroomnya juga, tapi di sebelahnya juga ada bengkel. Ini motor-motor impian yang insya Allah kalau kita bertekad bisa menjadi milik kita, tentunya dengan halal ya. Nah, ini yang kita akan coba bawa ke podcast kali ini. Kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Royal Enfield. Ini satu brand yang kalau kita udah sebut, waduh, ini eksistensinya nggak perlu diragukan lagi. Sudah malang melintang ya dari belasan dekade yang lalu di banyak negara termasuk Indonesia. Dan nanti kita akan bahas gimana sebenarnya perjalanan Royal Enfield di tanah air, komunitasnya, plus juga bagaimana sebenarnya market di Indonesia yang saya dengar sekarang udah 6.000 yang udah punya Royal Enfield. Ini membuktikan sebenarnya bahwa brand ini sangat bisa bersaing dengan merek-merek yang lainnya. Dan saya kenalan dulu deh, boleh kenalan dulu, silakan ke kamera ya, dengan Mbak siapa tadi, Mbak Anin ya, mau nggak Mbak Anin? Halo, aku Anindya, panggil aja Anin. Aku Regional Marketing Manager untuk Royal Enfield. Oke, kalau di sebelahnya, silakan Om. Ya, terima kasih. Saya Hari, lengkapnya Hari Prasetyo. Saat ini saya menjadi Presiden Royal Riders Indonesia atau RORI. Oke. Sampai dari 2024 sampai 2026. Waduh, panjang periode, hormat dulu sama Presiden. Siap. Di sebelahnya? Halo, saya Handi. Saya itu National Service Head untuk di Nusantara Royal Enfield. Oke, ini tuan rumah kita nih, ya Mas Handi. Oke, apa kabar, semua sehat ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kita nih teman-teman dari Autotech senang banget ketika bicara tadi, ada podcast nih Royal Enfield, waduh. Gua pun yang kayak anak muda Om ya, kayak anjir, ini keren banget gitu. Karena ngerasa kayak wah, udah kebayang nih motor dengan bentukannya segala macam. Nah, ini yang kita ingin coba bahas nih. Ini kan komunitas 2000 berapa berarti dari terbentuk? Terbentuk 16 Juli 2016. 2016. Yes. Berarti sebelum ini masuk malah? 2017? Ya, saat itu kan ada dealer lain sebelum Nusantara namanya DMI. DMI ada di mana? Pejaten saat itu. Oke. Nah, kami sudah mulai berkumpul. Nah, itu ada teman saya, Om Adnan dan Bang Eka gitu ya. Nah, mereka salah satu dari beberapa founder dan investment yang saat itu sudah pernah mencetuskan pembentukan Royal Riders Indonesia. Oke, akhirnya dibentuk lah. 16. Oke, nah Om, kalau bicara perjalanan nih Royal Enfield sampai sekarang 2025 ya, berarti udah jalan 10 tahun jalan. Ya, satu dekade lah ya, Yes, satu dekade lebih.
Perasaan gimana Om? Membina 2016 sampai sekarang, karena kan klub motor gitu ya, klub komunitas pasti nggak gampang Om. Betul. Gimana Om? Perjalanan ya. Jadi kalau saya gabung ke Rory itu Februari 2017 ya, 2017. Jadi saya inden motor bulan Desember, sorry. Lalu saya terima bulan Desember ke Februari, berarti 3 bulan gitu ya. Nah sejak itu memang perjalanan sejarah Rory itu memang sangat dinamika banget. Oke. Jadi dari 18 founder. Bittersweet ya. Bittersweet, benar. 18 founder Dari tadi 18 ya? founder yang menggagas terbentuknya Rory. Sampai saat ini sudah 1.500 lebih. Jadi selama kurun waktu 9 tahun sampai saat ini ya, September, itu udah 1.500 lebih. Jadi memang kalau saya lihat spektakuler memang kalau lihat dari perjalanan sejarahnya. Karena saya bertemu beberapa kali dengan komunitas lain. Jadi kalau dilihat jumlah yang dicapai itu sangat signifikan. Oke. Tapi itu tentunya tidak terlepas dari juga support dari prinsipal dan Nusantara ya gitu. Jadi kami saat ini kan sudah ada 16 chapter dari Aceh sampai Sulawesi Tenggara. Wow. Gitu kan. Ya. Tambah nih tahun ini ada calon chapter itu di Sumatera Selatan, Palembang. Jadi tahun depan itu 17 chapter. Itu mungkin ya 1.700 saja udah bisa masuk nanti anggotanya. Nah, tadi gue juga ngobrol sama Mbak Anin. Katanya komunitas ini malah dibentuk organik ya. Kalau ada ya brand lain kan mungkin dibentuk sama brandnya gitu ya. Kalau Rory ini awal mulanya tuh karena tadi 18 founder tadi ya. Yes, betul. Itu menariknya. Jadi itu hebatnya founder itu. Jadi ya dari sekumpulan minum kopi saat itu masih di Pejaten ya. Kopi lo tercetus gitu kan. Terus nah gue juga termasuk di dalam sejarah terbentuknya tapi tidak bukan dalam wadah foundernya. Jadi tahu banget itunya apa namanya sejarah berdirinya. Jadi memang itu inisiatif dari kita-kita aja sebenarnya. Gitu loh. Ya memang disupport dari dealer Pak. Enggak menutup itu kita pungkiri, itu selalu ada support dari mereka. Jadi tadi karena kita kumpul-kumpul kopi-kopi tadi ya, akhirnya support dari brandnya juga, akhirnya terbentuk sampai sekarang gitu. 10 tahun ya, hebat Om. Ya karena kalau kita lihat 2016, 2017 itu kan mungkin ya 10 tahun yang lalu beda Om sama zaman yang sekarang. Oh benar-benar. Pilihan kita tuh kalau teman-teman main ke sini ya, ke Royal Enfield Nusantara. Ini mah gokil sih. Gue pas masuk sudah tertuju sama beberapa. Ternyata tadi sama Mbak Anin street gitu ya, ada yang klasik. Nah, Mbak Anin, kalau kita ngelihat pilihan kita apa nih yang di 2025 ini yang selain klasik pasti ya punya pasar sendiri. Ada yang kita tawarin nggak sih di 2025 ini, Mbak Anin? Nah. Jadi kalau Royal Enfield kita bagi, ada berdasarkan cc juga ya, 350 cc, 450 cc, dan 650 cc. Nah itu jadi kita juga ada model, ada lebih dari 10 model di Indonesia. Jadi sekarang tuh sesuai dengan karakteristik, tadi kayak kata Om Hari, oke Om Hari sukanya klasik, nggak menutup yang tua dan muda ya, sukanya klasik, karena itu emang preference. Misalkan Juno sukanya yang modelan street, atau misalkan sukanya yang gue sih suka ridingnya sampai ke hutan-hutan nih, Rambas, atau mau ke gunung, pakai Himalayan, atau misalkan ya emangnya gue mau pakai buat harian ke kantor, gue pengennya kalau lagi suntuk gue pengen riding pakai motor, nah ya kayak Hunter, Girella itu cocok banget. Jadi memang teman-teman saya ke kantor pakai Royal Enfield. Wih gila emang. Keren dong. Makanya itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Bener nggak bakalan gak nengok ya. Oke. Jadi sebenarnya nah, kalau ke Mas Andi dulu ya. Mas Andi kalau kita lihat ini kan various kind ya, macam-macam. Kalau dari ya sekarang mungkin based on data juga dan teman-teman yang paling banyak di ya yang masuk ke kita juga ya, customer yang service segala macam, jenis yang mana sih Mas Andi, atau memang tadi klasik atau street atau sama-sama aja? Paling banyak ya. Kita ada dua generasi nih. Generasi 2020 ke bawah kebanyakan klasik 500. Tapi 2020 ke atas secara data itu Meteor paling banyak. Itu yang Meteor saat ini ada. Ini yang biru. Oh yang biru, nanti diambil gambarnya ya. Itu Meteor. Paling itu banyak. 2020 ke atas. Yang tadi di bawah
Itu Classic 500 paling. Classic 500, which one? You guys? Udah nggak. Udah Udah nggak discontinue, ada ya, cuma oke. kita masih ada satu. Ada satu. Ini Mbak Anin nggak klasik kan? Oh, Dia juga satu gitu. Terakhir Mbak Anin pakai Gorilla ya? Gorilla. Ya, keren tuh, lihat IG-nya deh. Weh, Oh Mbak Anin juga. weh, lady biker deh. Waduh, ini. Nah, kalau nih Mbak, perempuan dan Royal Enfield, ini kan tadi Mbak Anin bilang, ini kan obat ganteng. Kalau sebagai perempuan Mbak, ketika naik Royal Enfield, apa yang Mbak rasain dan apa experience ya? Asik. Oke. Jadi sebenarnya nggak menutup ini ya, kemungkinan kalau perempuan juga bisa riding Royal Enfield. Bisa. Aha. Dan kalau pakai motor Royal Enfield juga nggak terlalu berat. Oh, gitu? Jadi sangat mudah lah buat misalkan cewek-cewek yang mau riding gitu ya. Kan kita juga ada teman-teman yang suka riding bareng gitu ya. Nah itu mereka ketika ngerasain Royal Enfield, ringan banget ya. Ringan Gitu, banget karena nggak ringan seberat banget. yang dibayangin pikirin, orang gitu. Jadi begitu mereka nyobain, gampang, ringan. Jadi emang nggak kelihatan berat itu Yes. gitu. Ya sebenarnya pas dicobain ya enak-enak aja. Jadi sebenarnya kalau lady biker, ya, cewek-cewek, kenapa enggak ya? Kalau memang suka naik motor gitu, Oh iya. Royal Enfield pilihannya tadi nggak berat. Enggak. Kita juga punya warna-warna yang cewek tuh bakalan naksir banget, yang kayak Oke. meteor yang warna kayak candy. Iya, Terus iya. ada yang putih, cewek-cewek kan suka putih ya. Semuanya sama dari mulai tas sampai ke handphone putih. Aduh. Nah, barengan sama motornya warna putih. Udah fashion banget. Benar ya. Dan ngebayang sih gimana kalau cewek naik Royal Enfield sih. Yes. Wah, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ceritanya Mas Andi, Om Hari, bahwa sebenarnya nilainya Royal Enfield nih gokil ya, Mbak Anin ya. Iya. Terus You know, kayak orang juga cerita. Jadi kayak misalkan mereka tuh kadang-kadang oke, udah penat ya kerjaan atau suntuk, udah urusan segala macem dipikirin. Caranya mereka buat bisa dapetin relaksasi ya dengan naik motor. Jadi emang banyak sih orang yang tetap aja pakai motor Royal Enfield buat riding ke kantor. Iya. Ada chef yang bilang, aduh pokoknya kalau gue nggak ketemu motor seminggu tuh kayaknya udah penat banget kepala gitu. Jadi emang ya itu salah satu sarana untuk menghilangkan penat. Betul. Karena kalau kita lihat, aduh, Melepaskan stres gitu ya. exactly. tambahan nih Mas. Ya, Jadi sabar Mas Andi. mungkin kalau lelaki itu nggak banyak bercerita ya. Iya, Jadi kalau misalkan penat nih, Exactly, ya. kita naik RE aja, apalagi pada saat maghrib hujan, udah tuh nangis, tapi habis itu udah santai. Kok jadi curcol? Nangis, naik Royal Enfield, waduh tetap ganteng tuh. Iya. Tapi nagih loh. Gitu ya, Lo Mbak? beli Royal Enfield, sekali riding, besoknya nagih. Mbak Andi sama Om Andi. Siapa yang ulang tahun besok? Tinggal tunjuk aja. Tapi yang ini aja dulu ya. Oke, Om, thank you so much ya. Thank you, Oke, sama-sama. kita tutup ya Autotech. Kalau aku bilang teknologi jalan terus, Om sama Mbak bilang ngegas tanpa batas. Oke, demikian Autotech. Saya Arjuno Syaputra, teknologi jalan terus. Ngegas tanpa batas. Oke, thank you, Mas Andi.